Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nuryani dan narasumber kita yaitu Teteh Iim. Nah, mungkin teman-teman topik pembicaraan kali ini kita akan berbincang-bincang perihal rumah tangga yang LDR ataupun hubungan jarak jauh. Nah, bagi teman-teman mungkin tidak asing lagi ya, sudah kita ketahui bahkan ada beberapa yang saya temui gitu, yang keluarganya suaminya mencari nafkah sampai ke luar negeri. Itu kan pasti ya menimbulkan permasalahan baru gitu. Itu kan susah ya untuk menyalurkan syahwat secara biologisnya. Nah, mungkin topik pembahasan kita di sini ditujukan perihal rumah tangga yang LDR. Nah, mungkin sebelumnya Teteh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sebelum kita berbincang-bincang perihal LDR, Teh, ada yang ingin Teteh sampaikan terlebih dahulu? Apa ya? Yang ingin saya tekankan dulu itu adalah mengingat kembali akan tujuan menikah mungkin ya, yang ingin saya bahas. Nah, Teh, kalau pandangan ajaran agama Islam, tujuan menikah itu sendiri apa, Teh? Tujuan menikah ya sudah jelas, karena menikah itu sendiri kan salah satu bagian dari ibadah. Menikah itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Ya maka ketika kita menikah bertujuan untuk apa? Ya bertujuan untuk ibadah pasti. Untuk ibadah. Tetapi walaupun meski ada beberapa tujuan-tujuan yang lain untuk mendukung akan ibadah tersebut. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, tanakahu tanasalu fa ini mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, tanakahu, menikahlah kalian semuanya. Ketika nanti kalian menikah, insya Allah tanasalu, jika Allah berkehendak maka Allah akan memberikan keturunan disebabkan kita melakukan pertikahan tersebut. Seperti itu adalah yang dianjurkan sekali oleh Rasulullah ketika kita menikah agar kita mendapatkan keturunan. Tetapi apakah hanya untuk mendapatkan keturunan saja? Enggak. Kalau hanya untuk mendapatkan keturunan, ibaratkan hewan atau kucing pun bisa lah istilahnya ya, untuk beranak lah seperti itu. Tetapi tujuan Rasulullah kenapa kita harus memperbanyak anak, memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, agar anak-anak kita oleh orang tuanya dididik, karena itu menjadi beban tanggung jawab orang tuanya. Menjadikan generasi anak yang soleh, yang solihah. Tentulah menjadi anak yang soleh, yang solihah itu enggak mudah. Harus ada perjuangan dulu bagaimana mendidik orang tua terhadap anaknya, gitu. Akhirnya saya tuh berpikir kalau misalkan suaminya yang kerja jauh keluar kota sana, yang pergi atau keluar kota, yang misalkan pulang 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, kadang saya tuh berpikir gimana cara mendidik anak-anaknya itu gimana, dan itu yang ada di dalam benih hati saya seperti itu. Jadi gini ya Teh, tujuan kesimpulannya gitu, tujuan untuk menikah itu sendiri ibadah, kemudian memperbanyak umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kewajiban orang tua ya untuk mendidik sehingga menjadi anak yang berbakti gitu, berguna bagi agama nusa dan bangsa gitu ya Teh. Iya, kewajiban yang pertama adalah kewajiban ayah dan ibunya. Iya. Menurut Teteh gitu Teh, alasan kenapa orang kok bisa LDR gitu, bisa memutuskan sampai mencari nafkah ke luar negeri gitu Teh? Alasannya kalau secara spesifik satu persatu ya tentu saya nggak tahu ya, karena kan di Indonesia ini banyak sekali, mungkin ribuan sang suami yang sengaja mencari nafkah sampai jauh keluar kota sana ataupun keluar negeri sana, pasti yang mempunyai niat ataupun tujuannya masing-masing mungkin saja berbeda. Tetapi kalau saya dengar dari kebanyakan sampai suaminya itu mencari nafkah keluar itu ya dikarenakan secara finansial, itu dikarenakan materi, itu dikarenakan bagaimana saya menafkahi keluarga saya. Jadi itu kebanyakan ya berkata tentang materi ataupun nafkah lah istilahnya seperti itu untuk Teteh, kalau secara hukum itu diperbolehkan mencari nafkah secara LDR gitu Teh?
Kalau secara hukum fikih itu diperbolehkan sih sebetulnya, selama yang dicarinya itu adalah tentu ya, mau di dalam kota, mau di luar kota, mau dimanapun ya tentu yang diridhoi oleh Allah itu adalah rizki yang halalan, yang thayyiban, yang mubarakan. Jadi kalau ditanya hukumnya itu apakah diperbolehkan atau tidak, maka hukumnya itu adalah diperbolehkan selama seorang ayah ataupun seorang bapak tersebut yang masih tetap bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Tetapi ini tentu kan perlu ada lagi penjelasan, kesimpulan yang lebih dalam lagi sebetulnya. Tapi kalau misalkan bertanya hukumnya apakah boleh, ya maka jawabnya boleh selama memenuhi syarat menafkahi keluarganya seperti itu. Kalau pandangan ajaran agama Islam gitu teh, mencari rezeki yang baik itu kayak gimana teh? Mencari rezeki yang baik kalau menurut pandangan agama ya sudah barang tentu yang sudah tadi Teteh jelaskan, yang mencari rezekinya yang halal, yang bersih, dan juga menghasilkan keberkahan yang lebih banyak. Dan juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa arba'un min sa'adatil mar'i. Jadi di dalam hadis itu dikatakan bahwa ada 4 perkara yang bisa membuat bahagia secara hakiki untuk pasangan suami istri, bahkan untuk keluarganya. Jadi ada 4 perkara. Apa saja keempat perkara itu? Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Ketika seorang suami yang dikersaiin oleh Allah mempunyai seorang istri yang solihah, Bagaimana tidak bahagia itu deh? ya, istrinya solihah dan suami yang solih dong, gitu ya. Jangan istrinya yang solihah aja, seimbang dong. Istrinya yang solihah dan tentu suaminya yang solih, artinya yang baik, yang mempunyai dasar ilmu agama. Kemudian untuk kebahagiaan yang kedua kata Rasulullah adalah wa auladuhu abraran. Udah istrinya baik, udah suaminya baik, kemudian mempunyai anak abraran. Artinya abraran itu adalah sempurna secara fisik, artinya enggak ada kekurangan di dalam fisiknya, alhamdulillah sehat anaknya, dan juga secara batiniahnya karena dididik oleh ibu bapaknya sehingga menjadikan generasi anak yang berakhlakul karimah yang baik. Kebahagiaan Iya. banget itu. Abraran, artinya wa auladuhu abraran. Dan yang ketiga, ketika di dalam rumah tangga tersebut udah istrinya baik, suaminya baik, anaknya baik pula, kemudian bisa bercampur gaul keluarga itu ataupun dikelilingi dengan orang-orang yang solih-solihah, dikelilingi dengan orang-orang yang baik, wa khalata'uhu salihina. Jadi bercampur gaul dengan orang-orang yang baik, karena lingkungan itu sangat pengaruh sekali untuk perkembangan kehidupan kita. Nah, dan yang terakhir kata Rasulullah dikatakan wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi artinya adalah rizki keluarga tersebut fi baladihi, ada di daerahnya. Berarti ini menunjukkan kalau rizki yang ada di daerahnya itu menandakan bahwa suaminya yang setiap hari bisa pulang pergi untuk mencari nafkah dan bisa pulang kembali ke rumahnya. Nah, itu adalah rizki yang sangat baik sekali. Selain dari halal, thayyib dan berkah, juga rizkinya itu dekat di rumahnya. Buka pintu langsung ada rizki. Ya, itu kenikmatan banget itu teh. Gitu. Ya itulah, karena ketika nanti dekat itu semuanya akan lebih baik sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa rezeki yang lebih baik, yaitu wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rezekinya ada di daerahnya. Seperti itu. Menurut Teteh, apakah bisa jadi alasan gitu? Seseorang kan mencari pekerjaan di dalam negeri itu kan ada yang sulit, kemudian bisa menjadi kenapa bisa memutuskan ke luar negeri? Alasannya karena gajinya gitu lebih menjamin, itu bisa jadi alasan. Itu bisa jadi alasan enggaknya, yaitu sebetulnya kembali ke hatinya masing-masing. Gitu. Itu kembali kepada hati kita masing-masing, karena kalau udah berbicara seperti ini itu akan berhubungan dengan ketawakalan kita kepada Allah, akan kesabaran sejauh mana kita bersabar kepada Allah. Jadi ya itu tergantung hati kitanya masing-masing. Karena begini ya, ketika seorang suami misalkan mencari nafkah, ya udah merasa kesulitan sekali untuk mencari nafkah. Aku udah kerja ini, kerja itu, tapi tetap aja masih kekurangan gitu ya. Dan walaupun arti kata dari kekurangan itu tidak bisa dikatakan sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Mungkin saja bagi ini keluarga penghasilan 100.000 sehari itu sudah sangat luar biasa sekali, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi mungkin saja bagi orang ini 100.000 itu sangat kecil sekali, karena mungkin
perhitungan bagi keluarga ini lebih besar, mungkin karena sekolahnya di sekolah yang agak cukup bonafit misalkan, sedangkan ini ya udahlah karena kita kemampuannya segini ya di sekolah yang enggak terlalu biayanya besar. Misalkan keluarga ini mah makan paribasana dengan kerupuk dengan garam pun terasa nikmat, tapi belum tentu bagi keluarga ini bisa sesabar itu. Jadi kalau menurut saya sih kembali lagi kepada kesabaran dan juga ketawakalan kita kepada Allah. Karena begini ya teh kami, ketika seorang suami itu merasa bingung sekali, bingung mencari rizki yang halal, tentu yang halal ya, bukan rizki yang haram. Tentu ketika seorang suami bingung banget bagaimana cara mencari rizki yang halal, ini udah sampai bingung, maka di sana ada pahala yang begitu besar sekali, Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, saya pernah baca di dalam kitab Qurratul Uyun, kata Rasulullah, inna minadz-dzunubi, bahwa ada sebagian dosa, dan dosa itu nggak tahu dosa apa, ya, dzunuban la yukaffiruha, yang mana dosa itu nggak bisa dikifarati. Jadi nggak tahu dosanya dosa apa, tetapi dosa ini yang nggak bisa dikifarati, bahkan nggak bisa dikifarati sholatun, nggak bisa dengan sholat, wala saumun, nggak dengan puasa. Di dalam hadis itu dikatakan wala jihadun, bahkan dengan jihad sekalipun gak bisa mengkifarati dosa tersebut, illa sayu alal iyali, kecuali ketika seorang suami ataupun seorang bapak udah merasa bingung banget gimana cara mencari rezeki yang halal yang baik. Berarti ini menunjukkan pahala yang begitu besar sekali bagi seorang suami mencari nafkah rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan untuk keluarganya. Dan gak mungkin juga dong Allah menguji kepada umatnya itu di luar dari kapasitas kita yang enggak mampu. Innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril mu'nati, bahwa pertolongan itu akan datang dari Allah sesuai dengan apa kesusah gitu ya yang sedang kita hadapi. Wa innas sabra ya'ti minallahi ala qadril balai, dan juga kesabaran itu akan datang dari Allah sesuai dengan balainya yang sedang kita hadapi. Jadi gak mungkin Allah itu zalim terhadap umatnya. Allah tuh udah mengukur, Allah tuh mencoba orang ini sesuai dengan kapasitas keimanan yang kita punya, gitu yang kita punya. Kalau iman kita semakin tambah, maka Allah akan semakin tambah lagi menguji terhadap umatnya, seperti itu. Jadi sekali lagi itu kembali kepada kesabaran dan ketawakalan keluarga tersebut, itu karena memang di dalam kesabaran Allah memberikan kesabaran kepada laki-laki itu memang Allah tuh lebih banyak. Berbeda ya Teh? Dengan perempuan. Iya, dengan perempuan itu berbeda. Tapi saya mengatakan ini bukan berarti perempuan gak sabar, ada wanita juga yang sabar tuh banyak. Hanya saja Allah memberikan kesabaran bagi laki-laki itu lebih besar daripada wanita. Kenapa Allah memberikan kesabaran lebih besar kepada laki-laki daripada wanita? Karena sesuai. Karena memang Allah memberikan beban kepada laki-laki ataupun kepada suami itu lebih besar tanggungan beban yang dipikul daripada oleh istrinya. Iya Teh, betul. Oh iya Teh, berarti sesuai dengan tanggungannya gitu. Iya. Karena kan ketika seorang laki-laki menikah, tadinya kan hanya memikul beban dirinya sendiri. Tetapi ketika seorang laki-laki memutuskan untuk menikah, maka ada ditambah beban pikul istrinya. Sehingga jika istrinya itu nggak memahami ilmu agama ataupun ada sebagian yang belum dipahami oleh istrinya, maka itu kewajiban siapa? Suami. Nah, maka itu adalah kewajiban suami, sehingga beban suami itu lebih besar daripada beban seorang perempuan, seorang istri. Maka Allah memberikan kesadaran bagi suami itu lebih besar. Tetapi walaupun Allah memberikan kesadaran pada laki-laki itu lebih tinggi, jangan dikira, karena kan itu urusan hati yang muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah yang membolak-balikan hati kita, sehingga keimanan seseorang pun gak akan setak sama. Mungkin saja akan naik, mungkin saja akan turun. Nah, seperti itu. Nah, salah satu penyebab keimanan ataupun kesabaran dari laki-laki itu bisa saja menurun, bahkan bisa sampai drop banget. Itu salah satu pengaruhnya adalah dari lingkungan sekitar. Itu bisa saja pengaruh dari lingkungan sekitar. Misalkan kalau di dalam keluarga, ya pengaruh dari lingkungan keluarga itu. Misalkan pengaruh dari istrinya yang terus ngasut itu, abang ini kurang uangnya.
Ya seperti itu. Mungkin aja itu salah satu pengaruh dari istrinya, atau bisa saja salah satu pengaruh dari anak-anaknya. Seperti itu. Ketika anaknya masih TK nih, meminta kepada ayahnya pengen dibelikan apa coba biasanya? Sepeda gitu ya. Pasti. Nah, nanti udah masuk ke SD, anaknya meminta yang lebih besar harganya. Handphone. Sekarang anak SD juga udah punya handphone, udah pengen handphone. Udah SMP tuh udah mintanya udah lebih besar lagi. Minta apa? Motor. Itu udah lebih besar lagi mintanya, udah pengen motor. Semakin besar umurnya anak itu, bisa saja semakin besar apa yang diinginkan permintaan kepada ayahnya. Dan itu bisa saja membuat bisa saja memicu kepada kesabaran sang suami ataupun seorang ayah lah kepada anaknya. Jadi itu lingkungan itu sebetulnya bisa menjadi pengaruh. Nah, oleh karena itu membutuhkan seorang suami itu bagusnya di dalam menikah itu mendapatkan seorang istri yang solihah, itu adalah fungsinya itu adalah di sana gitu. Jadi mendidik anaknya itu bareng-bareng. Jadi salah satu tujuan menikah itu kan untuk ibadah. Jadi antara suami dan istri itu saling mendukung Satu sama lain gitu ya. di dalam hal ibadah. Harusnya saling mengingatkan. Ketika sang suaminya lalai lupa akan ibadah, diingatkan oleh istrinya. Nah, ketika istrinya yang lalai lupa, diingatkan oleh suaminya. Itu jika pasangan suami istri yang punya ilmu agama saling mengingatkan. Holger.